Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 61. Sah. Tepat pukul 10 pagi, suasana di rumah Ken semakin ramai. Seluruh keluarga sudah berkumpul di ruang tengah. Mereka duduk bersama di atas karpet merah yang digelar di atas lantai. Meja kecil sudah disiapkan, lengkap dengan kerudung panjang warna putih yang akan dipakai untuk menutupi kepala mempelai. Alvin, Nina, Rasya, Dika, Ana, mereka sudah datang sejak tadi pagi. Namun saat ini, Rasya sedang tidur di dalam kamar. Dan selain mereka, juga ada Pak Heri, Farah, Dion, serta Burani. Sejak ada masalah yang menimpa mereka, kini hubungan keduanya semakin membaik. Bahkan keluarga Mahardika dan keluarga Anthony kini terlibat kerjasama bisnis yang cukup besar. Kendati demikian, Burani masih tidak banyak berubah. Beliau belum bisa bersikap ramah terhadap Ken dan juga Senja. Tapi setidaknya sikapnya tidak sesinis dulu. Pak Penghulu baru saja datang. Beliau dan rekannya kini sudah duduk sambil menikmati jamuan yang telah disiapkan, sambil menunggu kedua mempelai. "Vin, jemput Senja," kata Bu Ratih sambil menatap Alvin. "Iya tante," jawab Alvin sambil beranjak dari duduknya. Beberapa menit kemudian, Alvin dan Nina sudah tiba di lantai atas. Mereka masuk ke dalam kamar yang pintunya terbuka dengan lebar. Nina tersenyum haru saat melihat Senja yang sudah disulap bak bidadari. Tubuh mungilnya dibalut gaun warna putih dengan taburan manik-manik biru yang berkilauan. "Kau sangat cantik, Cah," teriak Nina sambil mempercepat langkahnya dan menghambur mendekati Senja. "Sayang, pelan-pelan, ingat kandungan kamu," kata Alvin kepada istrinya. Saat ini kandungan Nina sudah menginjak usia 3 bulan. "Aku sangat bahagia, Kak," jawab Nina. "Tapi tidak perlu lari-lari, aku tidak akan kemana-mana," sahut Senja sambil tersenyum. "Kau sangat cantik, Jah. Kamu seperti seorang putri." Nina tertawa dengan riangnya. Ia beratap wajah Senja yang menjelma bak boneka. "Aku jadi malu, Nin," ucap Senja sambil menunduk. "Ayo ke bawah, Pak Penghulu sudah menunggu," ajak Alvin pada Senja dan Nina. "Iya," jawab Senja dan Nina bersamaan. Sementara itu, Ken sudah duduk manis di depan penghulu. Wajah tampaknya terlihat begitu menawan dengan balutan kemeja putih dan jas hitam. Tak lama kemudian, pandangan mata Ken tertuju pada anak tangga. Di sana ada bidadari tak bersayap yang sedang melangkahkan kakinya. Bidadari itu menatapnya sambil mengulas senyuman di bibirnya yang kemerahan. Ken diam terpaku, bahkan untuk mengedipkan matanya saja seakan ia tak mampu. Sosok yang menjelma di hadapannya benar-benar membuatnya terpesona. Hatinya berdesir kalau mengingat kenyataan sebentar lagi wanita itu akan menjadi miliknya. Wanita itu akan menjadi ladang pahala baginya. "Ken, panggil Pak Jeffrey." "Belum halal, biasa saja meratapnya," sindir Pak Jeffrey. Sontak saja mereka yang ada di sana langsung tertawa. Ken tak menanggapi gurauan ayahnya. Ia memilih menunduk, karena kini Senja sudah duduk di sebelahnya. Untuk pertama kalinya, Ken merasa sangat gugup saat berdekatan dengan Senja. Kata Mama, auranya Penghulu yang membuat gugup, tapi menurutku bukan. Tadi aku biasa saja, tidak gugup sama sekali. Tapi setelah ayah datang, aku merasa luar biasa gugupnya. Batin Ken dalam hatinya. "Sudah siap?" tanya Pak Penghulu. "Siap, Pak," jawab Ken sambil mengangguk. "Siapa wali nikahnya?" "Saya, Pak," sahut Alvin. Dan tak berapa lama kemudian, Alvin mulai menjabat tangan Ken. "Bagaimana saksi, sah?"
Sah, jawab semua yang ada di sana dengan suara yang keras. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah SWT, yang mana telah menyatukan dua insan dalam sebuah ikatan yang halal. Lalu Ken menyematkan cincin permata di jari manisnya Senja. Senja tersenyum haru, lelaki yang dulu pernah menjadi tambatan hatinya, kini sudah sah menjadi imamnya. Di waktu yang sama di tempat yang berbeda. Di sebuah rumah mewah, di salah satu sudut kota Jakarta, dua mempelai sedang duduk bersama, di hadapan penghulu. Meskipun tidak ada dekorasi yang mewah, namun beberapa kerabat tampak berkumpul untuk menyaksikan akad nikah. Mereka adalah John Victory dan Sheila Marvelina. Mereka akan melaksanakan akad nikah dalam beberapa menit lagi. Senyuman terus mengembang di bibir Sheila, impiannya untuk menjadi orang kaya raya sebentar lagi akan tercapai. Tumpukan harta yang tak akan ada habisnya, kini sudah terbentang di depan mata. Di sebelahnya, John Victory duduk dengan gelisah. Raut wajahnya sendu, dan tak ada senyuman yang terukir di bibirnya. Kenapa demikian? Entahlah, hanya dirinya saja yang tahu apa jawabannya. Sudah siap? Tanya Pak Penghulu. John Victory diam sambil menunduk, tampak ragu untuk menjawab pertanyaan penghulu. Bagaimana Pak? Sudah siap? Pak Penghulu kembali bertanya. Mas, panggil Nyonya Carolina. Iya saya siap, jawab Pak John. Lalu penghulu mulai menjabat tangan Pak John. Bagaimana saksi, sah? Sah, jawab mereka dengan serempak. Setelah selesai memberikan ucapan selamat, para kerabat mulai pamit pergi, meninggalkan kediaman keluarga Victory. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara kami, ucap Sheila sambil ikut mengantarkan mereka hingga ke ambang pintu. Baiklah kalau begitu, Sheila, nanti biar Pak Supir yang mengantar kalian. Semoga kamu suka dengan rumahnya, semoga kamu merasa nyaman bulan madu di sana. Saya doakan, semoga kamu cepat diberi momongan. Aku sangat senang jika hari itu sudah tiba Sheila, kata Nyonya Carolina sambil tersenyum senang. Terima kasih untuk semuanya, jawab Sheila. Ini adalah senyuman terakhirmu Nyonya Carolina, setelah ini kau akan sengsara. Siapa yang mau hamil? Tidak ada Carolina. Yang kuinginkan harta, bukan keturunan. Batin Sheila sambil tersenyum licik. Tidak perlu berterima kasih, saya juga bahagia dengan pernikahan ini, ucap Nyonya Carolina. Sudah semua Om? Tanya Sheila sambil menatap dua koper besar yang dibawa oleh Pak John.
Senyuman terus berkembang di bibir merahnya. Bagaimana tidak? Ia akan pindah ke rumah barunya, rumah yang akan menjadi hak miliknya. Sudah, jawab Pak John dengan singkat. Apa kita berangkat sekarang? Tanya Sheila. Ayo, jawab Pak John sambil menghela nafas panjang dan menghembuskannya dengan kasar. Nyonya, kalau begitu kita berangkat dulu ya, ucap Sheila. Iya, hati-hati. Mas, jaga Sheila ya. Kabari aku, jika kalian sudah sampai, kata Nyonya Carolina. Oh ya Sheila, tunggu sebentar, kata Nyonya Carolina. Ada apa? Tanya Sheila. Ini ada sedikit hadiah dari saya. Jangan dibuka sebelum tiba di sana. Ya, kata Nyonya Carolina sambil memberikan amplop coklat kepada Sheila. Tidak usah repot Nyonya. Tidak apa-apa, ambillah. Jangan sungkan, ucap Nyonya Carolina. Baiklah, terima kasih banyak ya Nyonya, jawab Sheila sambil menerima amplop itu. Apa ini uang? Lumayan berat, kira-kira berapa ya isinya? Batin Sheila dalam hatinya. Setelah itu mereka berangkat bersama-sama. Pak John dan Sheila menuju rumah barunya. Sedangkan Pak Reno dan Bu Dina, mereka kembali ke Surabaya. Pak John dan Sheila masih berada di dalam mobil. Mereka duduk bersama di bangku belakang, menikmati perjalanan yang lumayan panjang. Sheila tak hentinya mengulas sebuah senyuman. Pikirannya menerawang jauh, menerka seperti apa rumah barunya, bagaimana bentuk kamar tidurnya. Karena terlalu larut dalam pikirannya sendiri, ia sampai tak menghiraukan keberadaan Pak John. Beliau duduk diam di sebelah Sheila, tidak banyak bergerak, juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Apa perjalanan kita masih jauh, Om? Tanya Sheila sambil menoleh, menatap pria tua yang kini sah menjadi suaminya. Tidak, jawab Pak John dengan singkat, nada suaranya terdengar sangat datar. Kenapa Om seperti tidak senang? Apa Om tidak bahagia menikah denganku? Tanya Sheila. Kini ia menyadari perubahan sikap Pak John. Sejak menerima lamaran Nyonya Carolina, hari ini adalah pertama kalinya ia bertatap muka dengan Pak John. Sejak tadi pagi, Pak John lebih banyak diam, tidak seperti biasanya, yang sangat suka merayu dan menggoda Sheila. Entah kenapa, Sheila juga tidak tahu apa yang mengganggu pikirannya. Memangnya kau bahagia? Pak John balik bertanya. Tentu saja, kita sudah menghabiskan banyak waktu bersama. Semakin kesini, aku semakin nyaman dengan Om.
Jawab Sheila sambil bergelayut manja di lengan Pak John. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Hartamu yang berlimpah, sebentar lagi akan menjadi milikku. Batin Sheila dalam hatinya. Aku pegang kata kamu Sheila, kata Pak John. Maksudnya apa Om? Tanya Sheila sambil mendongak dan menatap wajah Pak John. Nanti kau akan mengerti, jawab Pak John sambil menghembuskan nafasnya dengan kasar. Meskipun tidak terlalu paham dengan apa yang diucapkan suaminya, namun Sheila tidak banyak bertanya. Ia kembali duduk dengan tegak dan menatap jalanan panjang ada di hadapannya. Sekitar setengah jam kemudian, Sheila mengernyitkan keningnya. Mobil yang ia tumpangi kini melaju semakin jauh dari pusat kota. Kemana? Kenapa melewati jalan kecil yang sepertinya menuju ke pedesaan? Apakah ini jalan menuju ke puncak atau pinggir pantai? Beberapa pertanyaan mulai bermunculan dalam benak Sheila, dan entah kenapa hatinya menjadi gelisah. Sheila terus menatap keluar, melihat jalanan kecil yang berkerikil. Ah, di mana ini sebenarnya? Tak lama kemudian, mobil berbelok di gang yang lebih kecil. Tidak ada rumah, tidak ada toko, tidak ada satupun bangunan yang berdiri di pinggir jalan. Sejauh mata memandang, hanya pohon pisang yang terlihat. Kenapa ini seperti di pedesaan, Om? Tanya Sheila. Diamlah, jawab Pak John. Belum sempat Sheila melontarkan pertanyaan keduanya, tiba mobil sudah berhenti, tepat di depan rumah sederhana yang cat temboknya mulai mengelupas. Sheila menoleh ke sana kemari, hanya ada 3 rumah, dan rumah yang ada di hadapannya adalah rumah yang paling sederhana. Silakan Tuan, kata Pak Supir sambil mengangguk. Silakan, Om, apa maksudnya ini? Kenapa kita berhenti di sini? Tanya Sheila dengan cepat. Jantungnya mulai berdetak tak beraturan. Mungkinkah pilihannya ini salah? Turun, dan aku akan menjelaskan semuanya, kata Pak John dengan tegas. Tatapannya terlihat sangat tajam. Bersambung.